Ribuan bos BUMN terancam penjara. Ini bukan sekedar berita. Ini adalah pengakuan bahwa selama ini ada sesuatu yang salah di dalam perusahaan plat merah kita. Pertanyaannya satu, penjara itu buat siapa? Buat mereka yang benar-benar korup atau cuma buat menenangkan kita yang tiap bulan bayar pajak untuk menutupi kerugian mereka? Mari kita lihat datanya. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan jumlah BUMN dari lebih 1.000 entitas menjadi hanya sekitar 250 perusahaan. Sampai awal Juni ini sudah lebih dari 240 perusahaan yang ditutup. Langkah ini disebut efisiensi. Tapi dengarkan alasan Prabowo sendiri. Bukan cuma soal rugi, tapi soal beban struktur. Bayangkan, katanya 750 direktur utama, 750 direksi dikali 4 atau 5, 750 komisaris dikali 10. Itu semua gaji dan overhead yang harus dibayar dari uang rakyat. Sementara perusahaannya sendiri tidak untung. Pertanyaannya, selama bertahun-tahun struktur segemuk ini dibiarkan jalan, kemana saja pengawasan pemerintah selaku pemegang saham? Apakah mereka cuma duduk manis menikmati fasilitas sementara negara yang menanggung bebannya? Sekarang narasi berubah. COO Danantara Doni Oskaria sudah bertemu langsung dengan KPK dan berkomitmen menyerahkan data BUMN yang merugi untuk diusut. Saat ditanya wartawan berapa banyak direksi yang berpotensi terjerat, jawabannya singkat, ribuan. Doni sendiri menegaskan satu hal penting, penutupan perusahaan bukan berarti menghapus kesalahan pengurusnya di masa lalu. Proses hukum pidana tetap jalan meski perusahaannya sudah dibubarkan. Ini langkah yang berani, tapi juga penuh tanda tanya. Kenapa? Karena di dunia korporasi, garis antara kesalahan bisnis dan tindakan pidana itu sangat tipis. Jika pemerintah benar-benar ingin serius, mereka harus berani membuka siapa saja yang berada di balik pengangkatan direksi-direksi tersebut selama ini. Apakah mereka memang orang-orang ahli atau cuma titipan yang tugasnya bukan mencari untung, melainkan mengamankan kepentingan kelompok tertentu? Teman-teman semua, sejenak saya ingin mengalihkan fokus kita ke satu hal yang sangat penting, khususnya bagi adik-adik kita di perbatasan Nusa Tenggara Timur. Di balik layar, saya sedang berjuang untuk memastikan setidaknya 1.000 anak sekolah di NTT seperti Mateus dan Olan bisa bersekolah dengan lebih layak. Banyak dari mereka yang saat ini masih harus berjuang keras dengan keterbatasan fasilitas, bahkan untuk sekedar punya tas atau sepatu baru. Melihat antusiasme mereka untuk tetap sekolah meski dengan segala kekurangan sungguh menyentuh hati. Saya mengajak teman-teman semua, mari kita sisihkan sedikit rezeki untuk meringankan beban mereka melalui kampanye ini. Sekecil apapun bentuk yang diberikan, ini adalah langkah besar bagi masa depan mereka. Silakan cek link di deskripsi untuk melihat lebih detail kampanye atau langsung ikut berdonasi membantu Mateus, Olan, dan 1.000 anak lainnya. Terima kasih sudah peduli. Sekarang mari kita kembali ke topik pembahasan utama kita. Ada satu isu lain yang menarik untuk disandingkan dengan cerita ini. Danantara belakangan merekrut sejumlah warga negara asing untuk posisi direksi strategis BUMN. Misalnya di Garuda Indonesia.
dan seorang warga Australia yang ditunjuk sebagai Direktur Utama di PT Danantara Sumber Daya Indonesia, badan usaha baru yang mengelola ekspor sumber daya alam strategis. Alasan resminya, mereka profesional, bebas kepentingan politik, dan membawa standar internasional. Bahkan ada yang bilang penunjukan ini justru untuk memutuskan rantai kong kali kong berbasis pertemanan yang selama ini merugikan negara. Tapi ini juga membuka pertanyaan yang sama yang ingin saya tanyakan. Kalau alasan menutup ratusan BUMN adalah karena direksi bermasalah dan solusinya sebagian adalah mendatangkan direksi asing yang bebas kepentingan, apakah itu artinya sistem rekrutmen direksi BUMN kita sendiri selama ini belum cukup independen? Apakah talenta anak bangsa memang belum siap? Atau selama ini pintu ke posisi strategis lebih sering terbuka lewat koneksi ketimbang rekam jejak? Kalau BUMN mau maju, yang dibutuhkan bukan sekedar direksi asing sebagai jalan pintas, tapi sistem rekrutmen yang transparan untuk semua, WNI maupun WNA. PLN rugi 711 triliun. Wow. PLN ini BUMN, badan usaha merugikan negara. Gimana bisa, Pak? Gimana bisa? Hei, kalian tuh apa kerjanya? Udahlah, ini mah seluruh pengurus PLN ini kayak cabut dah. Kalian tuh gak becus ngurus bisnis. Di bisnis itu menggunakan ilmu ekonomi. Yang namanya ilmu ekonomi menghasilkan untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Nah, ente di ilmu ekonomi aja nggak masuk, Pak. Kalau pengusaha itu ketika punya saingan, kita akan berusaha untuk mencari tahu kekurangan saingan kita, biar kita bisa meningkatkan daya jual kita, biar kita keuntungannya besar. Ini kalau ada pesaing. Ente kan gak ada saingan, bos. Semua listrik di Indonesia ini ente monopoli. Semuanya lewat ente. Dan kami bayar tunai. BUMN kita itu adalah sumber korupsi. Tidak ada BUMN yang tidak korup. Nah, sementara BUMN itu juga jadi sasaran empuk untuk mencuri uang rakyat karena mereka menjalankan usaha-usaha dengan uang negara. Apa catatan kritis Anda menyangkut ini, termasuk juga ketika kita hubungkan bahwa ternyata pada situasinya terbaca dengan sangat kuat di ruang publik bahwa ternyata BUMN itu berubah menjadi sebuah ladang untuk melakukan pencurian hak-hak rakyat. Mengkritisi BUMN. Kesimpulan saya sebagai orang yang tidak belajar ekonomi secara spesifik, tetapi saya mempelajari ekonomi politiknya, berpuluh tahun BUMN dikelola dengan tidak benar. Maka dia berubah menjadi, yang seharusnya menjadi entitas ekonomi, berubah menjadi entitas politik. Hingga datanglah seorang presiden dengan keberanian yang luar biasa, merombak ulang semuanya. Dari BUMN yang jumlahnya 1056 BUMN. Dan sebentar lagi akan berubah menjadi 285 BUMN. Presiden Prabowo Subianto mengaku kesal dengan aksi badan usaha milik negara atau BUMN yang masih membagi bonus tahunan meski badan usaha mengalami kerugian. Tak hanya itu, banyak jajaran manajemen BUMN yang justru menyalahgunakan kepercayaan negara untuk kepentingan pribadinya. Prabowo menegaskan aksi-aksi tersebut sudah tidak bisa dibenarkan dan akan meminta KPK serta Kejaksaan Agung untuk memburu pejabat BUMN tersebut lewat jalur hukum. Prabowo mengaku telah menugaskan BPI Danantara untuk membersihkan manajemen BUMN dalam kurun waktu 2 hingga 4 tahun. Dia kira itu perusahaan nenek moyangnya. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek banget ini.
saya mau kirim kejaksaan sama KPK ngejar-ngejar itu. Bagaimana? Perlu dikejar atau tidak? Kacau, kacau, sekali lagi kacau. Aturan apa ini guys? Aturan apa? KPK tidak boleh lagi menangkap direksi dan komisaris BUMN. Berdasarkan undang-undang BUMN terbaru, direksi dan komisaris BUMN bukan penyelenggara negara. Jadi tidak boleh lagi KPK menangkap direksi dan komisaris BUMN kalau melakukan korupsi. Jadi BUMN ini singkatannya apa ini? Badan usaha milik negara. Kenapa direksi dan komisarisnya bukan penyelenggara negara? Emang uang yang diputer, uang yang ada di BUMN itu bukan uang negara. Terus mau-maunya gitu diambil. Ya, mau-maunya dikorupsi gitu. Jadi nggak ada lagi yang bisa nangkap gitu. Jadi, apakah penjara bagi ribuan bos BUMN ini akan menjadi akhir dari era bagi-bagi jabatan? Atau ini cuma cara pemerintah menutup jejak kegagalan masa lalu dengan membubarkan perusahaannya? Jangan sampai kita terjebak euforia penangkapan. Yang lebih penting dari sekedar memenjarakan orang adalah memastikan aset negara tidak lagi dirampok di masa depan. Rakyat butuh bukti nyata, bukan cuma drama di gedung KPK. Karena sampai saat ini yang membayar pajak untuk menutupi kerugian BUMN tetaplah kita, bukan mereka yang menikmati gaji selangit itu. Menurut kalian, apakah langkah memenjarakan direksi ini akan benar-benar efektif? Atau ini hanya panggung pengalihan isu saja? Apakah aset negara yang sudah ludes akan bisa kembali? Tulis analisa kalian di bawah. Saya ingin membaca opini yang paling kritis. Jangan lupa share video ini agar lebih banyak yang sadar. Sampai ketemu di video berikutnya.